Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita akan lanjutkan pertemuan kita hari ini dengan review materi pertemuan kita yang terakhir. Ingat ya, kita melakukan skenario summary di menu skenario manager berikut. Nah, sekarang oke, semoga suaranya jelas terdengar ya. Saya hapus dulu, kita coba ulangi dari awal. Saya harap sekarang Anda mengerjakan dengan device masing-masing sehingga bisa ya. Oke. Yes, awal mula data kosong seperti ini ya. Jadi kita mau menghitung, menyusun rencana anggaran produksi. Terdiri dari bahan baku, tenaga kerja overhead dengan durasi produksi 5 hari. Kemudian total anggaran didapatkan dari total bahan baku tenaga kerja overhead. Mereka semua adalah hitungan. Oke, sorry. Mohon maaf, ini barusan mati mikrofonnya. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian kita di sebelah kanan hanya ada data ya. Ini tidak dipergunakan untuk masuk ke program, masuk ke menu-menu ini, enggak, hanya data yang memudahkan kita mengambil nilai-nilainya ya. Masih ingatkah Anda? Jadi kita bisa klik what if analysis kemudian skenario manager. Nah, Anda harus mengisi skenario ini. Kebetulan awalnya 3 gini ya. Isinya adalah, silakan diisi skenario name-nya. Jadi produsen A, Anda bisa ganti ya. Di sini produsen A. Dengan mengubah sel-sel yang ada di bahan baku tenaga kerja overhead sesuai dengan data yang ada di kanan. Anda tekan OK, kemudian di bagian sini diketikkan secara manual, tidak bisa diklik yang di kolom F ini nggak bisa diketikkan. Sudah, lanjut ke skenario B. Jadi teman-teman kalau butuh waktu untuk mengerjakan, Anda pause video ini, kemudian nanti dilanjutkan lagi ya. Nah, saya terus dulu. Ke skenario B juga seperti itu, changing cell B3 sampai B5. Kemudian dengan datanya. Nah, saya edit dulu, namanya adalah produsen B. Kemudian terakhir produsen C. Lagi-lagi saya ingatkan, kalau Anda butuh untuk mengerjakan dulu, silakan pause videonya, kemudian Anda kerjakan. Nah, sudah seperti ini, kemudian kita klik summary, skenario summary, kita pilih aja yang skenario dulu, kemudian pilih yang B8, result cell-nya, yaitu total anggaran. Kita tekan OK. Yes. Maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Current values akan blank, akan kosong, karena di tempat ini memang tidak ada angkanya. Kecuali di awal Anda punya data awal, perhitungan yang berbeda, bayangan dari perusahaan Anda sendiri, masukkan di sini. Maka kalau misalnya terisi ya, misalnya di data kita sendiri, di anggaran kita, bahan baku adalah 1.700.000. Tenaga kerja adalah 100.000. Overhead adalah 200.000. Nah, kalau seperti ini sudah, kita coba klik skenario summary lagi juga bisa. Skenario manager, kemudian klik summary, tekan OK. Yes, akan menunjukkan current value-nya terisi. Terakhir, kita akan coba kalau menggunakan pivot table. Skenario manager diklik lagi, kemudian klik summary, kemudian pilih yang kedua untuk report type-nya adalah scenario pivot table report. Tekan OK. Dan Anda akan dapatkan yang sudah di pivot seperti ini ya, produsen A, produsen B, dan C, jumlahnya sekian. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat di sini ada menu kedua yaitu goal seek. Kemarin kita sudah bahas ya. Biaya produksi yang kita pilih ternyata yang 9.875.000. Nah, di sini goal seek. Nah, misalnya di sini ya. Kita ubah datanya sesuai. Kemudian rencana kita melakukan seperti ini. Namun sekarang kita pengen membahas rencana penjualan ya teman-teman ya. Pertama dimulai dari rencana barang yang mau diproduksi. Rencana kita memproduksi 1.000 dengan harga barang 12.000.
maka total penjualan yang akan terjadi adalah 1000 kali 12.000. Dengan biaya produksi kita total 9 juta sekian. Maka kita akan mendapatkan keuntungan bersih sekian. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi sekarang masalahnya kita akan menggunakan menu goalseek, yaitu kita mau mengubah-ubah. Saya nggak mau keuntungannya 2 juta, tapi saya mau keuntungannya 5 juta. Jadi kalau misalnya keuntungan 5 juta, yang jelas harga barang kita atau total barang yang diproduksi berapa. Nah, sekarang kita coba satu skenario ya. Kalau misalnya kita punya barang yang mau diproduksi itu adalah 1000 barang, dijual dengan harga berapakah supaya keuntungan kita nanti di sini jadi 5 juta rupiah. Nah, kita bisa klik di sini goalseek, kemudian set sell, yaitu sell keuntungan bersih akhir kita ya, di E9 ke value 5 juta dengan mengubah sell harga barang. Terus kita tekan OK. Nah, dia akan menghitung dan ditemukan kalau Anda punya produksi barang yang bisa diproduksi 1000, kemudian dengan biaya produksi seperti ini dan pengen keuntungan bersih 5 juta, maka barangnya harus dijual dengan harga 14.875. Selanjutnya, kalau ini kan angkanya agak bulat gitu ya, terus Anda mau membulatkan, misalnya ini mungkin contoh yang kedua ya, contoh kedua dulu untuk pembulatan ya. Ini saya hapus dulu, kembali lagi. Nah, sekarang kita misalnya mau mencari yang bagian total barang diproduksi ini. Dengan harga barang, wah harga barangnya nggak bisa 14.000, bisanya paling banter cuma 12.500 barang. Nah, harga barang tuh maksimal segitu pokoknya. Nah, kalau seperti ini, kita juga bisa menggunakan goalseek. Cari caranya dengan menggunakan pilih goalseek, kemudian set sell ke E9, to value 5 juta, karena kita masih pengen keuntungan 5 juta. Dengan mengubah sell total barang yang diproduksi, klik, terus tekan OK. Nah, ternyata kita harus memproduksi sebanyak 1190 barang untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta rupiah dengan total harga satuan 12.500. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya, untuk menggunakan menu goalseek. Ini mirip sama solver, tapi hanya saja satu variabel. Yes, mudah. Kemudian berikutnya kita kemarin ada rumus round up ya, cuma ini kebetulan data kita nggak desimal. Jadi kalau round up itu ketika kita punya angka yang desimal, mungkin saya tulis di sini ya, misalnya ada data seperti ini. Ya, mungkin Anda bisa melihat contoh sebagai berikut ya, ada angka 11,258. Yes. Pembulatan atau round itu ada yang round aja, itu akan membulatkan secara matematika, kemudian round up dan round down. Nah, pembulatan kalau round aja mengikuti matematika. Jadi kalau koma 5, jadi 11, misalnya 11,5, maka dia akan bulatkan ke atas. Tapi kalau 11,2 ini dia akan membulatkannya ke bawah. Ngikutin apa yang ada di matematika begitu. Kita klik rumusnya round, kemudian pilih selnya, kemudian pilih mau berapa digit desimal. Nah, kita mau 2 digit desimal ya, 2 digit desimal, Anda tekan aja 2 kemudian kurung. Nah, maka dia akan membulatkan ke atas ya. Nah, sekarang kalau round down, pokoknya berapapun dibulatkan ke bawah. Angka ini mau dibulatkan 2 desimal. Nah, padahal 0,8 nih, padahal 0,8 kan.
jadi dibulatkan jadi 11,25. Terus kalau round up ya tadi ya, sorry. Ini harusnya adalah round up, pembulatan ke atas. Nah, kalau pembulatan ke atas ya pasti jadi naik gitu ya, yang 8, digit 8 terakhir berpindah jadi puluhan tuh, yang 6. Kemudian yang terakhir baru round down. Oh, harus ada sama dengan ya. Yes. Seperti ini, kemudian 2 desimal, 2 digit. Oke. Nah, misalnya teman-teman nggak mau pakai desimal, jadi benar-benar dibulatin utuh. Mungkin saya contohkan di sini, round, kemudian angkanya, kemudian digitnya adalah 0. Nah, jadi kalau ikut aturan matematika pasti pembulatannya jadi 11. Karena koma 2 itu kalau dibulatkan kan jadinya turun. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, round. Terakhir kita punya data table. Silahkan buat dulu data seperti ini. Ini adalah ongkos kirim barang. Ada ongkos kirim barang. Harga ongkos kirimnya per barang itu 1.500. Kemudian kita punya jumlah kiriman entah berapa. Total biaya yang terjadi adalah ongkos kirim dikalikan jumlah barangnya. Ya, kalau seperti ini dihitung biasa juga bisa ya. Kemudian kita susun dalam bentuk tabel begini. Total biaya kirim, jumlah kiriman. Nah, di sini Anda klikkan rumus B3. Ya, kemudian di A8 sampai A17 ini hanya urutan aja. Jadi kita mau menyajikan data. Kalau barangnya 1, berapa ongkos kirimnya. Kalau barangnya 2, berapa, dan seterusnya. Nah, seperti itu saja sih. Sebenarnya bisa dihitung secara manual ya. Nggak perlu pakai grup menu forecast ini, bisa. Tapi sekarang kita kan belajar ya. Saya tunjukkan caranya. Teman-teman kalau butuh pause, bisa di pause dulu. Ya, sekarang kita coba. Teman-teman untuk menghitung, Anda silahkan blok dulu mulai dari jumlah kiriman sampai RP-nya ini ke bawah. Terus klik what if analysis, klik data table. Kemudian data kita kan berdiri ya. Kalau berdiri itu berarti artinya adalah kolom. Di kolom input cell ketikkan di sini B2. Terus ditekan OK. Maka kita akan langsung dapatkan angka sebagai berikut. Ya, hapus lagi ya, saya hapus lagi, saya ulangi. Sekarang contoh yang lain. Ini misalnya kita mau cari barang mulai dari barang ke 21 sampai barang ke 30. Atau berapapun ya yang Anda mau, barang ke berapapun, bisa acak juga. Kita blok. Kemudian klik what if analysis, data table, and kolom input cell diisi jumlah kiriman. Nah, jumlah kiriman ini yang akan diubah-ubah sehingga nanti hasil yang ada di kolom B itu, B8 sampai B17 berubah. Yes, kayak gitu ya. Begitulah data table. Silahkan dicoba saja. Mohon maaf saya buat cepat ya. Kemudian berikutnya ada data table 2. Mungkin sampai situ dulu, yang data table 2 agak rumit. Silakan Anda review dulu, coba dulu. Itu penggantinya untuk pertemuan hari ini ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa yang kemarin saya tugaskan untuk mengerjakan Joy Dental, dipersiapkan. Besok saya akan berikan satu link tempat Anda untuk mengumpulkan hasilnya ya. Mengumpulkan hasil backup dokumen yang Anda buat. Kemudian masukkan ke drive, ke Google Form tersebut saya periksa. Ini topik hari ini, besok kita akan lanjutkan. Saya berpikir kita akan membangun sebuah dashboard di Excel yang interaktif. Jadi kalau kita klik sesuatu, maka dia akan berubah begitu ya. Kalau kita klik ada figur yang bisa berubah menyesuaikan dengan apa yang kita pilih. Seperti sebuah program sederhana. Well, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu besok ya. Terima kasih.